Baiklah, terima kasih Ibu ucapkan karena kalian semua sudah hadir di ruangan ini untuk melakukan satu layanan bimbingan kelompok yang akan kita lakukan. Sebelumnya kita berdoa dulu agar layanan bimbingan yang akan kita lakukan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, nama saya Weki Erlangga, saya dari 11 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani, saya dari kelas 11 MIPA 1. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Fitrianisi dari Melakukan bimbingan, kita relax dulu. Tadi Ibu udah ajak sedikit ice breaking, masih ingat kan? Coba berdiri, coba. Ini nama ice breakingnya adalah Ibu berkata. Jadi nanti Ibu menunjuk salah satu anggota tubuh, kalian ikuti, kalian fokus ke Ibu. Tapi kalian harus hidung, mata, telinga. Hidung. Berarti hidungnya mana? Kenapa ngikut Ibu? Oke, bukti udah, bukti selesai. Yang lain ya. Bimbingan kelompok itu nanti Ibu akan mengangkat sebuah topik yang tentang kejujuran. Jadi nanti Ibu akan kasih kalian sebuah video film pendek. Kemudian Ibu akan menguatkan dari materi apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Tujuan dari bimbingan kelompok ini apa? Jadi tujuannya adalah biar kalian tahu bahwa kalian harus punya sikap jujur. Sikap jujur itu harus kita bawa kemana saja seperti itu. Terus dalam mengikuti bimbingan kelompok ini, kalian harus yang pertama rela meninggalkan waktu pelajarannya yang harusnya sekarang kalian berada di kelas, namun kenyataannya kalian berada di ruangan ini untuk melakukan satu layanan bimbingan sama Ibu. Yang kedua, harus nggak ngikutin ini. Kelas ya, kelas. Terus ya kalau ikhlas kita nggak boleh merasa terpaksa, ya. Mungkin beberapa hari yang lalu Ibu lihat di TV ada 2 berita yang ini ada sangkut pautnya dengan tema atau topik yang akan kita angkat hari ini. Yang pertama itu ada seorang bapak-bapak ditangkap polisi karena dia mencuri. Alasannya mencuri adalah karena himpitan ekonomi, dia mau beli susu anaknya. Tapi karena tidak punya uang, dia terpaksa mencuri di minimarket. Dia ambil susunya, kemudian dia tidak menyadari bahwa di minimarket itu ada CCTV. Dia nggak tahu itu. Itu adalah kasus pertama. Kasus kedua adalah di Kalimantan, seorang abang-abang beca tiba-tiba dapat rezeki nomplok senilai 50 juta. Kenapa? Karena pada saat dia berhenti istirahat, dia duduk di satu tempat kemudian menemukan dompet. Dompet itu ternyata punya orang yang sebelumnya ke bank di tempat dia dekat tempat dia istirahat. Nah, jadi imbalan dari itu semua adalah dia diberikan imbalan karena melihat keadaan ekonominya seperti apa, jadi dia diberikan uang sejumlah 50 juta. Jadi dari 2 topik ini yang bisa kita ambil itu adalah satu, berarti kita harus ya. Sekarang coba Ibu itu udah hidup belum speakernya? Ada kanva dari sikap jujur. Ya, di mana seseorang yang memiliki karakter tersebut pasti memiliki integritas, kejujuran, adil, tulus, setia,
setia dan dapat dipercaya oleh orang lain. Kira-kira kalau misalnya sikap yang kita bawa dari dalam diri kita itu adalah diri kita positif. Contohnya tadi itu berarti kita memiliki integritas, kemudian adil. Apa yang kita tahu itu yang kita ucapkan. Kemudian biasanya kalau jujur dalam berkata ini misalnya kayak gini, si A ngomongnya A, terus kita sampaikan ke si C, ada D, ada E, panjang lebar. Harusnya satu kalimat nyampeinnya jadi 3 kalimat. Mencontek. Terus mengambil yang bukan hak kita, itu jujur dalam perbuatan. Kalau misalnya kita tidak bisa mengerjakan sesuatu, tidak usah kita kerjakan. Yang jelas kita sudah jujur dengan diri kita sendiri. Ketika ditanya misalnya, mana tugas kamu? Saya semalam tidak mengerjakan tugas karena alasannya ini. Dan contoh perilaku jujur. Nah, ini ada contoh perilaku jujur di lingkungan keluarga. Contohnya, caranya saya harus punya kepribadian. Akhirnya mencuri dan lain sebagainya. Banyak hal yang negatif yang akan kita lakukan. Kemudian kita kasih ke yang membutuhkan, misalnya, ya. Kemudian ini ada contoh perilaku tidak jujur. Ini tadi sudah Ibu jelaskan jujur dan tidaknya, ya. Ini adalah manfaat bersikap jujur. Jadi banyak sekali manfaat dari kita bersikap jujur. Ketika kita membawa kejujuran itu kemanapun kita pergi, insya Allah kita jalannya akan dimudahkan. Contoh, kita akan dipercaya oleh orang lain, mudah dipercaya. Kalian pernah nggak ketemu sama orang yang pernah bohong sekali terus ketahuan? Keesokan harinya ketika dia menceritakan sesuatu, pasti kalian berpikir ini jangan-jangan bohong. Kalau dia jujur, kita akan manfaat yang bersikap jujur yang pertama itu adalah kita akan dipercaya orang lain. Yang bisa kalian ambil atau kejadian-kejadian apa yang ada di film pendek tadi. Silahkan, sudah dibuat? Sudah. Siapa yang mau ini? Duluan. Melani, silakan ya. Ya. Jadi yang Melani identifikasi dari film pendek tersebut yaitu seperti apapun keadaannya, mengutamakan sifat jujur adalah jalan yang terbaik dan berperilaku jujur tidak akan menutup jalan kesuksesan. Oke, itu tadi dari Melani. Kemudian dari Kokum ada siapa? Ayo, itu tuh. Siapa aja? Ayo. Iya. Silakan, bacain aja. Ketika kita melakukan bukan milik kita, sebaiknya kita kembalikan karena tidak baik mengambil milik orang. Apalagi kita juga membebani diri sendiri dan orang lain. Oke, baik sekali. Nah, jadi tadi di film pendek itu ada ceritanya tentang anak remaja ya, cowok yang menemukan dia konflik batin. Dompetnya mau dibalikin atau diambil. Karena kenapa dia diambil? Karena uangnya butuh untuk pengobatan ibunya. Jadi ketika konflik batin itu terjadi, dia mengambil satu tekad, itu saya harus jujur. Karena ini bukan milik saya, seperti yang dinyatakan di buku tadi, saya harus kembalikan. Satu imbalan juga, imbalan yang lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Dari itu kalian identifikasi, jawab pertanyaannya, bikin nama kelompoknya dulu, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Ibu kasih kalian waktu, oke? Silakan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Siapa? Bekti atau Sani? Bekti bisa. Presentasi ini kan? Iya. Jawabannya apa? Nomor 1, ketidakjujuran apa yang nyontek. Gambar pertama itu menyontek. Gambar kedua, melakukan penyuapan atau suap. Oke.
Terus yang kedua, pertanyaan keduanya. Coba kamu identifikasikan penyebab apa yang mendorong seseorang menjadi tidak jujur sesuai gambar tersebut. Nah, di sini di gambar pertama seorang menyontek, yaitu malas belajar. Kalau yang kedua itu gambar korupsi, menyuap, serakah, dan kondisi yang mengharuskan orang tersebut menerima uang tersebut. Selanjutnya ada lagi. Didapatkan dari tidak jujur sesuai dengan gambar tersebut. Jadi seperti contoh akibat contoh yang pertama yaitu tidak dipercaya banyak orang dan merugikan orang lain. Kemudian untuk gambar yang kedua yaitu tidak akan mendapatkan kedamaian, tidak pernah dihargai dan merugikan orang lain. Yang selanjutnya, bagaimana menurut pendapatmu agar bisa menghindari perilaku yang ada di gambar tersebut? Yang pertama itu disiplin diri, yang kedua belajar melakukan kejujuran, dan yang ketiga harus percaya dengan kemampuan diri sendiri. Oke, baik sekali. Tahu. Itu hasil. Jawaban kami, gambar pertama yaitu mengambil hak milik orang lain yang bukan milik kita. Gambar kedua, masih merasakan kebimbangan antara jujur dan tidak jujur. Yang kedua, coba kamu identifikasikan penyebab apa yang mendorong seseorang menjadi tidak jujur sesuai gambar tersebut. Pada gambar yang pertama, yaitu tergiur dengan uang. Sedangkan gambar yang kedua, tidak memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Oke. Harus berpikir dulu sebelum bertindak. Yang nomor tiga, sebutkan akibat-akibat yang didapatkan dari tidak jujur sesuai dengan gambar tersebut. Akibatnya, yang pertama, hilangnya kepercayaan, mendapat hukuman, dan yang ketiga, hilangnya pekerjaan. Perilaku yang ada di gambar tersebut. Yang pertama adalah tanamkan sikap jujur sejak dini, dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu adalah hasil data. Kami dapat banyak ilmu. Yang pertama, kami anak udah pasti ada pasti nggak jujurnya, Iya. jadi jujur. Terus di sini juga jujur itu penting. Di sini kami mengerti apa itu kejujuran. Ada lagi? Untuk bukti. Dalam bimbingan ini saya mendapatkan itu apa makna yang dari kejujuran dalam kehidupan. Kejujuran adalah kunci utama untuk menuju kesuksesan. Sip. Terima kasih sekali. Kesimpulan yang sangat baik. Ibu tidak perlu lagi menyampaikan kesimpulannya, bahwa hal yang paling penting dari seseorang itu adalah kejujuran. Ketika seseorang itu membawa kejujuran di dalam dirinya kemanapun dia berada, insya Allah kesuksesan itu akan mengikuti dia. Kemudian kejujuran ini kalian isi, nanti ibu tunggu setelah layanan bimbingan ini selesai. Ya, ibu kasih dulu satu orang satu. Nanti tulis namanya saja, nama kalian ya. Sangat banyak kepada kalian karena kalian sudah rela meluangkan waktu kalian untuk melakukan bimbingan ini sama ibu, yang harusnya kalian berada di dalam kelas menerima pelajaran dari guru lain, namun kalian berada di sini kita melakukan bimbingan. Ketika bimbingan ini nanti hasilnya tidak efektif, maka kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi. Ketika ini tidak berhasil juga, maka kita akan melakukan konseling, ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga sesuatu yang bisa kalian ambil dari layanan yang sudah kita lakukan hari ini. Ibu mohon maaf jikalau tadi selama proses ada kata-kata ibu yang kurang berkenan di kalian tidak bisa menerima, ibu minta maaf. Karena tadi sudah kita buka dengan doa, maka karena selancarnya layanan kita pada hari ini kita tutup juga dengan doa, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.